Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Anugrah dengan NIM 03071389124046 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampu Pak Stefanus Nalendrajati. Jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang paper sebelumnya, yaitu 3D Geological Modeling from Boreholes, Cross Geological Maps, Application over Former Natural Gas Storage in Coal Mines. Jadi, pemodelan geologi 3D adalah model yang dibuat sebagai gambaran sederhana keadaan geologi untuk memberikan pemahaman tentang kondisi geologi bawah permukaan dengan cara memberikan visualisasi data yang terintegrasi. Jadi pemodelan geologi ini juga digunakan untuk eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Namun pada saat ini potensi dan minat untuk membuat multi-use model geologi 3D di bidang lain selain industri hidrokarbon atau juga industri tambang. Langkah pertama dalam proses pemodelan geologi adalah mengumpulkan, menyortir, dan kemudian memilih data yang dapat digunakan. Pekerjaan awal ini sangat teliti tetapi penting untuk dapat membangun model yang dapat diterima. Selanjutnya, data tersebut harus diolah untuk membangun dataset yang konsisten. Pemrosesan awal data meliputi pengumpulan, penataan, dan interpretasi ulang data. Langkah pengumpulan data bergantung dan terutama pada pengetahuan sebelumnya tentang sumber yang tersedia dan penelitian bibliografi. Perangkat lunak khusus sekarang memungkinkan pemodelan geologi yang kompleks dan tidak beraturan dalam 3D. Menggunakan peta geologi, catatan survei geologi, dan informasi struktural untuk membangun model yang benar masih menjadi tantangan. Namun demikian, data ini seringkali merupakan sumber informasi geologi yang dapat diakses dan melimpah di suatu wilayah. Data geofisika seperti seismik dalam gravitasi atau magnet juga tersedia, memungkinkan batasan yang lebih baik pada interpretasi struktur geologi. Salah satu kesulitan utama dalam menggunakan informasi tersebut dalam pemodelan geologi 3D adalah terletak pada heterogenitas, deskripsi, dan interpretasi. Dalam banyak kasus, sumber utama informasi geologi adalah catatan survei geologi. Ada data tepat yang biasanya terdiri dari deskripsi lubang bor dan sikapan dengan informasi litologi, paleontologi, atau struktur yang dikumpulkan selama pemetaan geologi atau pekerjaan lapangan lainnya. Setelah langkah-langkah ini selesai, data diimpor ke geomodeler untuk diintegrasikan ke dalam proses pemodelan 3D. Meskipun pemodelan permukaan 3D sederhana dapat dibuat dalam banyak aplikasi GIS, namun tidak memungkinkan untuk membangun permukaan atau volume dengan geometri kompleks seperti lipatan geologi dan struktur. Di sini, pada paper kemarin, untuk sumber dari pemodelan geologi dapat berupa map geologi atau cross section atau juga berbentuk dam, kemudian diolah melalui GIS atau Geologi Informasi Sistem. Kemudian outputnya adalah Geological Surface Modeling atau juga berbentuk Geological Structure Modeling atau Topographic Surface Modeling, dan juga Well Object Weight Mark. Kemudian keempat data tersebut akan membangun sebuah 3D Geological Modeling. Selanjutnya, pada paper sebelumnya, pada lokasi penelitian, peta geologian disederhanakan dari bench Moreland wells dengan luasan penyimpanan gas Anderleus dan Perones atau garis putus-putus dan batas area yang dimodelkan berbentuk dengan garis padat. Selanjutnya, pada paper juga terdapat penampang lintang yang berarah barat ke selatan, barat ke timur di bagian utara, dan di bagian utara area model menunjukkan struktur penurunan di ekstremitas timur cekungan Mons, di mana sedimen kapur terperangkap dan dilapisi oleh sedimen Kenozoikum tabular. Pembesar-besaran vertikal 5. Dan pada gambar 4,
terdapat arsitektur sistem berdasarkan 3 komponen perangkat lunak, yaitu geomodeler atau GOCAD, sistem informasi geografis atau ARGIS, dan database. Komunikasi antar perangkat lunak dilakukan melalui file. Selanjutnya, pada lokasi penelitian pada paper, distribusi data di daerah penelitian A, peta yang menunjukkan distribusi data tepat waktu, segitiga, singkapan, lingkaran, atau lubang bor, dan batas geologi. Bukti langsung peta kedekatan atau titik lubang bor garis halus, batas geologi, garis tebal, luas geologi. A untuk formasi Kenozoikum, B untuk formasi Mesozoikum, dan C untuk formasi Paleozoikum. Selanjutnya gambar 6 menunjukkan konstruksi permukaan geologi. Pada gambar A, tingkat formasi impor atau garis biru, dan gambar B, permukaan geologi atas atau bawah, warna biru, dan C, proyek batas geologi yang keluar secara vertikal, titik merah. Pada permukaan topografi, berwarna kuning, dan permukaan gas penanda sumur atau lingkaran hijau dengan interpolasi DSI. Dalam konteks ini, pemodelan geologi dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap tindak lanjut lingkungan di akhir operasi penyimpanan. Tindak lanjut ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi masalah seperti ambruk, air naik, atau kebocoran gas sisa. Ide di balik pemodelan geometri formasi geologi adalah untuk membuat kerangka monomerik untuk memungkinkan pemodelan lebih lanjut dari karakteristik bawah tanah seperti sifat hidrogeologi dari badan geologi. Terima kasih.